Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 44. Cerita dimulai. Terlihat semua rantai yang ada di sana langsung bergejolak dengan sangat hebat setelah wujud mengerikan itu yang menariknya dengan cara yang paksa. Dan di saat yang bersamaan, roh pendendam yang dibelenggu dengan rantai langsung menjerit dan memohon agar ia tidak dimakan oleh monster yang sangat mengerikan itu. Terlihat dengan sangat jelas kalau mereka sangatlah ketakutan karena mereka akan menghilang dengan cara yang menyakitkan. Di saat itu, Jeong hanya terdiam menyaksikan monster itu yang telah memakan roh pendendam dengan begitu lahapnya. Melihat monster itu, Jeong bergumam, dia telah memakan semua roh pendendam yang ada di sini. Jadi, apakah mungkin kalau monster ini adalah titik pusat dari sebuah badai kegelapan yang baru saja aku lewati? Kemudian, monster itu langsung melemparkan pandangannya ke arah samping karena ia telah merasakan kehadiran seorang manusia. Melihat kehadiran Jeong yang berada tepat di hadapannya, monster itu langsung berhenti mengunyah roh pendendam yang ada di tangannya. Di saat itu, ia memperhatikan Jeong dengan seksama. Apakah benar yang ia lihat adalah seorang manusia? Karena sudah sangat lama ia sama sekali tidak pernah melihatnya. Kemudian, secara perlahan, monster itu langsung membuka mulutnya dan menunjukkan giginya yang dipenuhi oleh lendir yang berbau busuk. Terlihat Jeong hanya terdiam, matanya berbinar setelah melihat monster itu yang bersiap untuk melahapnya. Namun Jeong sama sekali tidak merasakan sebuah emosi yang disebut sebagai rasa takut. Sambil tertawa, monster itu berkata, "Aku tidak menyangka kalau di tempat ini ada seorang manusia yang masih hidup. Jadi aku akan memakanmu sekarang juga karena ini sudah pasti jauh lebih lezat daripada semua roh yang ada di sini." Tanpa pikir panjang sedikit pun, monster itu langsung melemparkan semua rantai yang ia miliki untuk menangkap Jeong. Benar saja, di saat itu Jeong langsung terikat dengan sangat kuat sehingga ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Lalu monster itu langsung menarik Jeong ke arah atas dan bersiap untuk melahapnya dengan menggunakan semua gigi tajam yang ia miliki. Monster itu memiliki sebuah mulut yang sangat besar yang mampu melahap Jeong secara utuh dengan begitu mudah. Kemudian monster itu berkata, "Dasar manusia bodoh, kau datang ke tempat ini hanya seorang diri. Jadi jangan salahkan aku kalau aku akan memakanmu sampai tidak ada satupun dari tubuhmu yang tersisa." Namun di dalam mulut monster itu, Jeong pun langsung melepaskan sebuah cincin yang ada di jarinya. Dan itu adalah sebuah cincin yang telah diberikan oleh sang dukun sebelum ia memasuki ujian pertama lembah darah. Terlihat monster itu begitu heran saat merasakan sebuah energi yang begitu panas setelah ia memakan Jeong. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Sepertinya kita memiliki sebuah pemikiran yang sangat sama karena aku datang ke tempat ini hanya untuk memakanmu." Di saat itu, Jeong telah menggunakan sebuah mantra yang disebut sebagai kutukan tinta kekaisaran ilahi. Dan mantra itu berbunyi, memerintahkan sang penguasa tinta tertinggi. Kegelapan ilahi telah menggapai semua roh, membentuk berbagai macam fenomena. Kegelapan ilahi telah memusnahkan para iblis bagaikan sambaran petir, mendesak berkali-kali seperti diperintahkan. Seketika itu juga, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras setelah merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Dan di saat yang bersamaan, terlihat kilatan cahaya yang begitu terang telah keluar dari dalam mulut monster itu. Diketahui mantra itu telah memanggil kekuatan sang penguasa tertinggi untuk masuk ke dalam cincin yang digunakan oleh Jeong. Ketika mantra ini diucapkan, sebuah ledakan dahsyat akan terjadi yang bahkan cukup kuat untuk menaklukkan roh pendendam yang berbahaya. Dengan santainya Jeong berkata, "Sangat disayangkan kau telah menderita seperti ini setelah mencoba untuk memakanku. Tetapi asal kau tahu, dengan memasukkanku ke dalam mulut adalah kesalahan terbesarmu." Lalu Jeong bergumam, sebuah cara yang paling ampuh untuk menyerap energi kematian dari gumpalan daging besar ini adalah dengan menyerapnya secara langsung dari dalam tubuh monster ini. Kemudian Jeong pun langsung mengulurkan salah satu dari tangannya untuk menggunakan ritual pengikatan dan menyerap semua energi kematian yang dimiliki oleh monster itu. Namun tiba-tiba saja terlihat ratusan tangan-tangan langsung bergerak dengan cepat untuk menarik tubuh Jeong secara bersamaan.
Bahkan tangan-tangan itu telah menarik Jeong dengan begitu kuat. Mereka telah memaksa Jeong untuk melepaskan genggamannya agar ia langsung terjatuh ke dalam mulut monster itu. Monster itu berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau bersikap sombong seperti itu, sedangkan kau hanyalah seorang manusia rendahan. Jadi dengarkan aku baik-baik, aku akan membuatmu menjadi sengsara yang bahkan lebih sengsara daripada yang namanya kematian." Di saat itu, Jeong mencoba dengan sekuat tenaga agar ia tidak terjatuh ke dalam perut monster itu. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena tubuhnya telah ditarik dengan paksa oleh ratusan tangan-tangan itu. Jeong merasakan kalau dia seakan-akan telah terjatuh ke dalam sebuah jurang kegelapan yang sama sekali tidak ada ujungnya. Akan tetapi Jeong begitu heran ketika ia melihat sebuah cahaya yang begitu terang telah menyinari tempat itu. Jeong bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah tempat rahasia yang berada di dalam tubuh monster itu. Kemudian Jeong pun melemparkan pandangannya ke arah belakang karena ia telah merasakan sesuatu. Di saat itu Jeong pun menyadari kalau dia telah berada di dalam serpihan ingatan yang dimiliki oleh monster itu. Jeong telah melihat seorang pria paruh baya dan juga kedua anaknya yang saling berbicara satu sama lain. Lalu sang ayah berkata, para penerus dari kelima raja telah setuju untuk mengikuti ujian ini. Dan ini adalah sebuah keinginan yang telah dijunjung tinggi oleh keluarga kita. Jadi aku sangat berharap kalau kalian juga akan mengikuti ujian ini dengan sebaik mungkin. Mendengar perkataan sang ayah, mereka berdua dengan penuh percaya diri mengatakan kalau mereka telah siap untuk mengikuti ujian itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu karena kau adalah kakakku." Bahkan di saat itu ia juga mengatakan kalau dia akan mendukung keluarga mereka sebagai tangan kanannya jika sang kakak telah menjadi kepala keluarga berikutnya. Kemudian dalam sekejap Jeong pun telah terlempar kepada sebuah tempat yang sangat familiar di matanya. Dan itu adalah lembah darah, tempat dimulainya ujian pertama untuk mencari bola besi yang ditabur di dalam lembah. Dan di dalam keributan perkelahian para peserta ujian itu, sang kakak telah berhasil menemukan sebuah bola besi. Lalu ia pun langsung memberikan bola besi itu kepada adiknya. Ia mengatakan kalau adiknya harus menyelesaikan ujian itu lebih dulu karena situasinya telah menjadi begitu kacau. Namun di saat itu adiknya mencoba untuk menolak bola besi itu sembari mengatakan kalau dia akan mencari dengan kedua tangannya sendiri. Akan tetapi sang kakak tetap memaksanya untuk membawa bola besi itu ke arah dupa sebelum orang lain yang merebutnya. Karena itu adalah perintah kakaknya, mau tidak mau ia pun langsung berlari membawa bola besi itu ke arah dupa meskipun di saat itu ia merasa sangat bersalah kepada kakaknya. Melihat ingatan itu, Jeong bergumam, seorang ayah yang tegas dan juga seorang kakak yang penuh kasih sayang. Tetapi mereka berdua telah berakhir di tempat yang seperti ini. Namun ingatan itu telah berpindah pada ujian kedua yang berada di pegunungan untuk merebutkan sebuah bendera sama seperti yang Jeong lakukan bersama yang lainnya. Akan tetapi dalam sekejap kejadiannya telah berubah menjadi begitu gila. Di saat itu sang kakak telah berlumuran dengan darah setelah kepalanya yang dipukul dengan sebuah batu yang begitu besar. Sambil menahan rasa sakitnya, ia pun menoleh ke arah belakang untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah memukulnya. Tetapi ia begitu terkejut ketika menyadari kalau orang yang dengan sengaja memukulnya tidak lain adalah adiknya sendiri. Terlihat adiknya hanya tertawa sembari berkata, "Dasar bajingan, seandainya saja kau mati, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Selama ini kau selalu saja merasa kasihan dan berpura-pura bersimpati kepadaku hanya karena kau telah memiliki segalanya yang kau inginkan. Tetapi asal kau tahu, satu-satunya yang membuatmu menjadi lebih baik daripada aku adalah karena kau telah lahir lebih dulu daripada aku. Namun selebihnya kita adalah sama." Mendengar itu, sang kakak mencoba untuk menjelaskan kalau dia sama sekali tidak berpura-pura melakukan semua itu hanya untuk mencari keuntungan. Tetapi yang ia lakukan memanglah tulus sebagai seorang kakak. Namun ia sama sekali tidak ingin mendengarkan semua penjelasan yang telah diucapkan oleh kakaknya. Ia pun langsung mengangkat sebuah batu dan bersiap untuk memukulkan batu itu ke arah kakaknya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung menghempaskan batu besar itu ke wajah kakaknya sehingga percikan darah segar telah berserakan di mana-mana. Bahkan sangat jelas terlihat kalau dia sama sekali tidak merasa menyesal meskipun ia harus membunuh saudaranya sendiri di dalam ujian kedua itu. Setelah membunuh saudaranya dengan cara memecahkan kepalanya, ia pun langsung pergi meninggalkannya di dalam kegelapan hutan itu tanpa sedikit pun adanya rasa bersalah.
Melihat kejadian itu, Jiang bergumam. Dia sama sekali tidak bisa menyadari betapa besarnya sebuah kebencian yang selama ini telah disimpan oleh adiknya sendiri. Oleh sebab itulah ia telah berakhir di tangan saudaranya sendiri yang paling ia sayangi. Kemudian ia pun telah dibuang ke dalam sebuah jurang yang merupakan tempat berkumpulnya roh pendendam yang telah memangsa satu sama lain. Dan itu adalah sebuah ingatan yang masih berlanjut meskipun setelah kematiannya. Di saat itu ribuan roh pendendam langsung menyerbu ke arahnya secara bersamaan. Mereka telah mengalahkan satu sama lain agar mereka bisa mendapatkannya dan juga melahapnya. Sambil tertunduk di atas tumpukan para mayat, ia pun meratapi kehidupannya dan juga kematiannya yang sangat menggenaskan seperti itu. Secara perlahan, Jiang pun berjalan mendekati orang itu yang masih tertunduk di hadapannya. Di saat itu, Jiang telah mendengar suara rintihan yang diucapkan oleh orang itu. Dan itu adalah sebuah perasaan takut dan juga keputusasaan yang begitu dalam. Kenapa aku harus menderita seperti ini meskipun setelah kematianku? Yang aku inginkan hanyalah kehidupan yang damai bersama keluargaku. Bahkan kenapa aku harus dipukuli, disiksa dan juga dimakan setelah kematianku? Apakah ini adalah takdirku? Setelah kematianku, aku akan dimakan oleh mereka yang berada di tempat ini. Dengan wajah yang telah hancur, orang itu berteriak kalau dia sama sekali tidak ingin dimakan oleh siapapun karena yang ia inginkan hanyalah kebebasan dan juga kedamaian. Seketika itu juga energi kematian yang jumlahnya sama sekali tidak terbayangkan telah bergejolak dengan begitu hebat. Bahkan jeritan kebencian yang memuncak telah bergema di kepalanya. Sambil berteriak, monster itu berkata, "Jika takdirku hanya untuk dimakan meskipun setelah kematianku, maka aku akan menolak takdirku sendiri. Akan tetapi sebaliknya, aku bersumpah kalau aku yang akan melahap segalanya yang berada di tempat ini. Bahkan aku juga akan melahapmu karena kau telah datang ke tempat ini dan mengusik keberadaanku." Jeong pun merasakan kalau tubuhnya telah ditangkap tangan-tangan energi kematian yang dipancarkan oleh monster itu. Lalu ia juga telah merasakan kalau kepalanya akan pecah karena ratapan monster itu yang menyayat hati. Terlihat monster itu langsung membuka mulutnya dan bersiap untuk melahap Jeong. Ia berkata, "Mulai dari sekarang tidak ada siapapun yang bisa memakanku karena aku yang akan melahap mereka semua." Di saat itu, Jeong telah terhempas oleh kebencian yang menerpanya dengan begitu mengerikan. Jeong bergumam, semua perasaan yang dimiliki oleh monster ini telah dipenuhi oleh kebencian yang mengalir bagaikan banjir bandang. Ini adalah penyesalan, sebuah perasaan yang telah tertinggal, amarah dan juga rasa frustasi. Sebuah perasaan negatif yang dibangun selama bertahun-tahun telah menciptakan sebuah badai. Aku juga telah merasakan sebuah perasaan roh pendendam yang telah dipenuhi oleh kebencian yang melahap semua emosi ini. Jiwaku merasakan kalau ini adalah hasrat untuk pembalasan sebuah dendam. Kemudian di dalam badai itu, Jeong pun memejamkan kedua matanya sembari membentangkan salah satu dari tangannya. Di saat itu, Jeong merasakan energi kematian yang begitu pekat telah berputar-putar di tubuhnya. Lalu Jeong pun langsung menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik penghancur 8 pikiran. Sambil memejamkan kedua matanya, Jeong pun membacakan sebuah mantra yang berbunyi, tanpa keputusasaan, bertahan dengan pikiran dari bentuk yang lainnya. Kemudian sebelum ketiadaan sudah pasti ada bentuk. Pada sisi yang lain, terlihat Azur sangatlah terkejut ketika ia merasakan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat telah menembus kegelapan badai yang berada tepat di belakangnya. Bahkan saking kuatnya energi itu sampai-sampai ia telah melambung tinggi ke udara dan menyebar ke atas langit. Kemudian Azur pun memperhatikan benang merah yang telah muncul di dadanya. Ia bergumam, apa yang telah terjadi sampai-sampai hubungan kami telah berguncang begitu saja? Azur pun bertanya-tanya apakah mungkin kalau Jeong telah gagal untuk melahap sumber kekuatan energi kematian yang berasal dari kegelapan badai itu. Setelah memalingkan pandangannya ke arah belakang, ia pun telah melihat kalau kegelapan badai itu telah bergejolak dengan sangat hebat. Di saat itu, ia berpikir apabila Jeong gagal dan mati dilahap oleh sesuatu yang berada di balik badai itu, maka bisa dipastikan kalau dia juga akan mati karena mereka telah terhubung satu sama lain. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.